Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ugliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Al-Akhbar, dan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di tempatnya masing-masing yang ikut join di Zoom, juga termasuk mahasiswa STS Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta yang juga pada subuh ini join dari tempatnya masing-masing dari seluruh Indonesia. Ada kurang lebih 125 orang. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada kesempatan ini yaitu melanjutkan tema pekan yang lalu, yaitu kelompok-kelompok atau orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tentu harapan kita mudah-mudahan kita tidak termasuk dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Di pekan lalu kita sudah membahas 5 golongan atau 5 kelompok orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti yang keberapa? Yang ke-6. Kelompok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang ke-6 adalah orang yang kafir atau al-kafirun, ya. Mufradnya kafir, jamaknya kafirun, atau bisa juga kuffar, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir, al-kufru artinya penutup. Jadi dikatakan kafir karena hatinya tertutup dari hidayah. Ya, jadi secara bahasa penutup itu dikatakan dalam bahasa Arab kafir. Ya, ini penutup gelas ini juga kafir nih. Secara bahasa dia menutup gelas. Masker yang Bapak Ibu pakai itu juga kafir, artinya dia berfungsi menutup mulut dan hidung. Ya. Kita bisa lihat dalilnya di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah
ayat 88 dan 89. Ayat 88 dan 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu qulubuna gulf. Dan mereka berkata, mereka di sini adalah domirnya hum, qalu domirnya hum, mereka yaitu orang-orang kafir. Apa kata mereka? Qulubuna gulf. Hati-hati kami tertutup. Ya, hati-hati kami tertutup. Jadi mereka sendiri yang mengatakan, ya, jadi bahwa hati mereka tertutup. Tertutup dari apa? Dari hidayah Allah. Karena dia memang menutupi dirinya, menutupi hatinya sehingga hidayah tidak masuk. Ini menunjukkan juga bahwa hidayah iman itu masuknya ke dalam hati. Ya. Maksudnya ke dalam hati. Bukan di akal ya, bukan di akal, apalagi bukan di fisik kita. Ya. Nah, karena tertutup, karena dia menutup hatinya dari hidayah Allah, maka mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Tapi sebenarnya Allah mengutuk mereka karena lantaran kekafiran mereka. Ya, karena mereka menutup hati mereka. Faqalilan ma yu'minun. Maka sedikit sekali yang beriman. Ya. Ada di antara mereka yang setelah mendapatkan penjelasan, ya, kemudian mendapatkan pencerahan lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang kafir yang tadinya kafir kemudian mendapatkan hidayah. Ya. Dan banyak sekali orang-orang yang masuk Islam yang mu'allaf karena dari hasil penelitian, hasil dari pembelajaran, kemudian dia dengan meyakinkan, ya, dia yang secara sadar memeluk Islam, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jarang-jarang, bahkan kita tidak pernah mendengarkan ada orang yang keluar dari Islam setelah penelitian. Ya, jadi kalau orang masuk Islam itu biasanya karena penelitian, karena mendalami, karena ilmu. Tapi kalau keluar dari Islam, ya jarang-jarang, bahkan tidak pernah ada orang yang setelah dia kuliah sampai S3 lalu kemudian dia murtad. Biasanya faktor-faktor duniawi, ya, keterdesakan, ya, kebodohan. Makanya ada ungkapan mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran bisa membuat orang jadi kufur, jadi kafir. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang diajarkan Nabi, ya, kita senantiasa berlindung kepada Allah dari kefakiran. Ya, kefakiran artinya kita berlindung kepada Allah dari mentalitas orang miskin, orang fakir. Ya. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah, dan tatkala mereka kedatangan kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an sudah datang kepada mereka, musaddiqan lima ma'ahum, musaddiq, membenarkan apa-apa yang ada pada mereka. Ya, artinya ajaran-ajaran Nabi mereka sebelumnya, ya, itu dibenarkan oleh Al-Quran yang asli. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, dan mereka sebetulnya itu selalu, ya, menantang, mencari, ya,
orang-orang Arab ketika itu bahwa akan datang Nabi, ya, datang Nabi kepada mereka dan bersama Nabi itu nanti akan mengalahkan, memerangi orang-orang kafir. Ya, begitu suasana, ya, suasana mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi apa kemudian terjadi? Falamma ja'ahum ma'arafu, maka ketika datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, apa yang mereka kenal, yaitu Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW, kafaru bih. Tadinya katanya kalau datang Nabi kita akan bersama dia memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah begitu datang, justru kufur kepada Nabi itu. Justru dia tolak Nabi itu. Nah, ini kan kalau orang hatinya sakit, ya jadi dia kebenaran itu nggak bisa masuk. Jadi kalau orang udah benci, orang sudah terlanjur a priori, ya hatinya sudah gelap, ya maka apapun baiknya orang, apapun baiknya sesuatu itu akan ditolak. Ya, begitu juga dengan orang-orang kafir ini. Maka apa yang terjadi? Fala'natullahi 'alal kafirin. Allah tegaskan, maka laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang tadi dijelaskan diantaranya bagaimana perilakunya, bagaimana akhlaknya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang membenci kepada pejuang Islam, membenci kepada ulama, itu mah biasa. Nabi aja ada musuhnya kan? Nabi aja dimusuhi oleh sebagian orang, apalagi kalau yang bukan Nabi. Apalagi kalau kita ini bau-bau Nabi juga kagak gitu kan. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa juga dilihat di surat Al-Baqarah ayat 161. Juga masih berkaitan dengan laknat Allah terhadap orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Jadi istilah kafir ini kan belakangan ada orang yang tidak suka dengan istilah kafir. Jangan bilang kafir dong, ya, itu kasar katanya. Jadi kalau kita bilang kafir itu kasar, berarti kita menuduh Quran kasar dong. Nah terus kita pakai apa? Katanya agak lembut, non muslim. Ya sebetulnya lebih berbahaya kalau non muslim. Coba kita lihat dari segi bahasa. Kalau kafir itu artinya tertutup. Jadi orang yang menutupi hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikatakan non muslim, muslim itu dari kata Islam. Islam itu diantaranya selamat. Ya. Jadi kalau dikatakan non muslim, orang yang tidak selamat. Ya. Jadi yang kedua, istilah kafir, kafirun, ini istilah Al-Quran. Bahkan ada suratnya kan, surat Al-Kafirun. Kan tidak mungkin kita robah kan. Ya tentu tidak sembarang orang kita bisa sematkan kepada mereka istilah kafir. Ya sama dengan Al-Quran, tidak sembarang orang. Di dalam Al-Quran manusia itu diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Jadi Al-Quran itu bercerita hanya sekitar 3 orang. Al-Quran isinya itu menceritakan 3 karakter manusia itu. Yang pertama mukmin, yang kedua munafik, yang ketiga kafir. Atau kedua kafir, ketiga munafik. Kalau kita lihat susunannya di awal surah Al-Baqarah kan, 20 ayat pertama Al-Baqarah itu menceritakan tentang 3 karakteristik secara singkat yang kemudian Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu. Isi Al-Quran semuanya tentang itu. Ya, jadi tentu Al-Quran tidak sembarangan juga. Kita pun juga tidak sembarangan menuduh seseorang kafir, ya, kecuali betul-betul yang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir wa matu wa hum kuffar, dan mati sementara mereka dalam kekufuran, ya, dia mati dalam keadaan kafir. Ya, karena bisa jadi ada seseorang kafir awalnya kemudian taubat, kemudian masuk Islam. Ulaika, mereka itulah alaihim, atas mereka laknatullah, laknat Allah.
Apakah cuma itu saja? Wal malaikah, juga malaikat, laknat malaikat. Apakah cukup Allah dan malaikat? Tidak. Wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. Jadi orang-orang kafir itu dilaknat oleh Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari sifat dan perilaku kekufuran. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta saudara-saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada. Yang keberapa? Yang ketujuh. Orang atau kelompok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang ketujuh yaitu al-munafiqun. Al-munafiqun, mufradnya munafik, al-munafiq jamaknya munafikun. Kita sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu munafik. Ya. Kenapa orang-orang munafik ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sebetulnya mereka itu orang-orang kafir. Jadi hakikatnya, esensinya mereka orang kafir. Cuma bedanya dengan orang kafir, kalau orang kafir yang tadi itu terang-terangan dia kafir, mengatakan dirinya kafir. Kalau mereka ini kafir tapi aslinya kafir, tapi berpura-pura lahiriahnya sebagai muslim. Ya, ini namanya munafik. Jadi menampilkan apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Aslinya hatinya kafir, tapi dia penampilan orang mukmin, orang muslim. Itu definisi sederhana tentang munafik. Yang di dalam Al-Qur'an di awal surah Al-Baqarah tadi 20 ayat pertama sampai 13 ayat. Ya, bercerita karena dia banyak bermanuver ya, banyak berubah-ubah sehingga membutuhkan kurang lebih 12 ayat. Sedangkan orang beriman cuma 4-5 ayat. Orang kafir cuma 2 ayat. Karena jelas ya, karakteristiknya 20 ayat pertama Al-Baqarah itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 68. Ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat. Allah telah berjanji atau telah menjanjikan kepada orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan. Munafikin laki-laki, munafiqat perempuan. Wal kuffar, dan orang-orang kafir. Apa yang dijanjikan Allah? Nar jahannam, neraka jahannam. Ya, Masya Allah, luar biasa. Itu Allah janjikan. Dan janji Allah tidak pernah meleset. Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi ini hati-hati nih orang-orang yang sudah dijanjikan Allah dengan neraka jahannam. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Kemudian bagaimana di dalam neraka jahannam itu? Apakah cuma numpang lewat atau cuma transit sebentar? Kata Allah, khalidina fiha. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya, di dalam neraka jahanam itu. Jadi kalau sudah kekal nggak bakalan keluar. Ya abadi. Khalid. Khalid itu artinya abadi. Jadi kalau ada orang namanya Khalid artinya orang yang dia kekal. Ya,
Jadi kalau ada yang suaminya namanya Pak Khalid, berarti ibu punya suami yang kekal. Ya. Mudah-mudahan cintanya, perhatiannya kepada keluarga kekal sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Allah, hiya hasbuhum. Neraka jahanam cukuplah bagi mereka. Ya cukup banget. Ya siksa neraka apa enggak cukup? Cukuplah. Bahkan lebih dari cukup untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wala'anahumullah, dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka siksaan yang mukim, yang kekal, yang abadi, yang selama-lamanya. Ya. Jadi kalau orang-orang beriman, kalaupun nanti ada yang masuk neraka, maka insya Allah cuma transit. Ya. Cuma nggak enaknya transitnya di neraka. Kan ada di antara umat Nabi kan masuk surga tanpa dihisab. Maksudnya tanpa dihitung amal-amalnya. Tidak ditanya, tidak diinterogasi. Ya, apalagi sampai dijemput paksa gitu kan. Ya. Tapi dia masuk aja. Ya, keluar masuk aja, masuk di surga itu tanpa dihisab. Jumlahnya enggak banyak. Satu hadis Nabi yang sama-sama kita sudah hafal kan, berapa? 70.000 orang. Ya. Kira-kira yang mewakili dari Cipinang ini siapa kira-kira? Dari 70.000 orang itu. Ya, tapi dengan segala kelemahan kita, dengan segala dosa dan kemaksiatan yang kita miliki, dengan segala kerendahan hati kita, kita senantiasa mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita masuk surga tanpa transit di neraka. Ya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keberapa? Yang ke-8. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang ke-8 yaitu adalah al-musyrikun. Al-musyrikun. Orang musyrik. Kalau satu musyrikun, musyrik. Kalau jamaknya musyrikun atau musyrikin. Ya. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang lain selain Allah, itu namanya musyrik. Ya. Jadi ada kan orang tidak ibadah sama Allah, ngakunya gitu kan, bahkan ada yang ngaku anti Tuhan kan. Ya, seperti ateis, tapi sebetulnya itu cuma teori doang, tidak ada secara fitrah manusia, tidak ada yang ateis. Ya, pasti dia akan punya dalam hatinya itu ada sesuatu yang gaib, ada kekuatan yang di luar ya kemampuan logika mereka yang mengatakan ada zat, ada kekuatan yang maha dahsyat, itulah sebetulnya Tuhan. Ya. Jadi orang musyrik, orang yang selain ibadah kepada Allah juga ibadah kepada selain Allah. Dan inilah dosa yang paling berat, yang paling besar dalam Islam. Makanya jangan sombong dulu kalau ibadah kepada Allah baru koma ya. Tapi pastikan selain ibadah kepada Allah dan hanya kepada Allah, itu baru benar. Makanya la ilaha illallah. Jadi menafikan dulu seluruh Tuhan, baru kita isbat kecuali Allah. Situlah tauhid. Ya. Jadi orang-orang musyrik kadang-kadang ibadahnya lebih khusyuk daripada orang-orang kita. Coba lihat agama-agama lain. Ya, ketika mempersembahkan sesajen, mempersembahkan media-media kemusyrikan, kadang-kadang mereka lebih berani mengeluarkan biaya. Ya,
Mereka lebih disiplin kadang-kadang, lebih perhatian, tetapi musyrik. Ya. Mereka juga beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Maha Pencemburu. Jadi Allah itu enggak mau diduakan. Kalau ada ibu-ibu tidak mau diduakan, ya. Ibu-ibu ada yang mau diduakan enggak? Enggak mau, ya. Fitrah perempuan enggak mau diduakan. Maka cemburunya Allah itu cemburu ibu-ibu enggak ada apa-apanya gitu kan. Maka Allah pun tidak mau diduakan. Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di surat Al-Fath. Al-Fath ayat 6. Ya, ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat, dan dia mengazab, dia menyiksa, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, al munafiqin, munafik, orang-orang munafik laki-laki, wal munafiqat, dan orang-orang munafik perempuan, wal musyrikina wal musyrikat, orang-orang musyrik yang laki-laki dan orang-orang musyrik yang perempuan. Jadi biasanya kalau disebutkan secara lengkap laki dan perempuan, ini untuk menegaskan, ya, ada di situ makna penegasan bahwa Islam tidak diskriminatif. Ada laki, ada perempuan. Tapi kadang-kadang juga disebutkan cuma laki-laki. Kalau disebutkan laki-laki sendiri saja, maka otomatis mewakili perempuan. Karena laki-laki terdiri dari laki-laki dan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Adh-dhannina billahi dhanna saw, yaitu mereka yang sering menduga-duga, sering berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi salah satu sifat orang-orang musyrik, termasuk orang-orang munafik, adalah mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang muslim, orang mukmin yang suka suudzon kepada Allah, suka berprasangka buruk kepada Allah, maka dia ketularan penyakit virus orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka kita, segala sesuatu kita, kalau itu sudah takdir Allah, kita sudah husnudzon billah. Segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu peristiwa sekecil apapun dalam kehidupan kita yang terjadi tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang beriman itu tenang. Ya, dia tidak terlalu pusing untuk memikirkan apa yang tidak terlihat. Yang kita lihat aja kadang-kadang nggak bisa diurus semuanya, bagaimana kita mau ngurus yang gaib? Ya, maka tidurnya nyenyak, gitu kan? Kadang-kadang di masjid pun masih tidur juga, begitu nyenyaknya, begitu tenangnya dia, begitu dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi saya kalau ada yang ngantuk, saya tidak bangunin. Karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak orang yang susah tidur. Ya, untuk tidur saja dia harus beli obat yang mahal. Ya, tapi kalau jamaah kita ini alhamdulillah baca Quran ngantuk, sholat ngantuk. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau makan kagak ngantuk. Coba aja ngantuk kalau makan, kalau nggak keselak. Lalu kata Allah, alaihim dairatus sau, maka mereka mendapatkan giliran kebinasaan. Ya, jadi mendapatkan perputaran keburukan. Ya, jadi keburukan ini bergulir dalam kehidupan manusia. Dan salah satu yang ditimpa adalah orang-orang musyrik. Ya, kebinasaan.
wa ghadiballahu alaihim, dan Allah marah kepada mereka, Allah murka kepada mereka, wa la'anahum, dan Allah laknat mereka, wa a'adda lahum jahannam, dan Allah sediakan bagi mereka neraka Jahannam, wa sa'at masira, dan neraka Jahannam itu adalah tempat pulang, tempat kembali yang paling buruk. Kita kan fitrah kita pengen pulang ya. Kalau bicara masalah pulang itu selalu senang. Ya, betul Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kalau pulang sekolah senang nggak? Senang. Dari pesantren pulang ke rumah senang. Bapak Ibu kalau pulang mudik ke kampung senang nggak? Senang banget. Ya, yuk pulang kampung, yuk gitu kan, senang. Tapi kalau pulang ke akhirat, pulang ke rahmatullah, senang nggak? Mestinya senang. Ya, tapi manusia fitrahnya nggak mau. Ya. Kenapa orang senang? Kenapa kita senang? Kenapa kita senang pulang? Dari sekolah pulang ke rumah senang. Dari rumah kita di perantauan pulang ke kampung senang. Karena kita yakin yang tempat kita pulang nanti itu ada yang menyenangkan. Betul nggak? Ya, anak-anak pulang, oh ada mainan, ada makanan di rumah nih. Kita pulang kampung ada orang tua, ada keluarga, pokoknya asyik lah. Kita bisa nostalgia di kampung gitu. Nah sebetulnya begitu juga di akhirat. Kita yakin, ya, kita pengen pulang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yakin, kalau kita pulang nanti disambut dengan hal-hal yang nikmat, hal-hal yang indah. Insya Allah. Tapi orang ini dia tempat kembalinya adalah tempat yang terburuk. Ya, makanya kita lihat Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada orang yang meninggal dunia itu susah sakaratul mautnya. Dan kadang-kadang kalau meninggal itu kan kita disunahkan kalau melayat, kalau sempat dibuka tuh anunya. Dilihat mukanya si mayit. Ya. Ada yang begitu dibuka, Masya Allah, kayak tersenyum. Ya, karena dia sudah diperlihatkan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan alam kubur. Jadi cuplikan-cuplikan apa yang dinikmati di kubur itu sudah diperlihatkan ya. Ada contekannya lah. Ada kisi-kisinya. Kalau film itu ada trailernya. Ya. Cuplikan-cuplikan yang menarik kan. Nah sebaliknya ada yang sampai Masya Allah mukanya gelap, mukanya menyeramkan gitu kan. Ya, wa na'udzubillahi min zalik. Nah, mungkin salah satunya adalah mereka sudah diperlihatkan ya cuplikan-cuplikan siksaan di alam kubur. Wa na'udzubillahi min zalik. Mereka ini ditunggu oleh wasa'at masira, dan neraka Jahannam adalah tempat yang paling buruk. Ya, maka jangan sampai kita akhirnya kembali ke neraka Jahannam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ke berapa? Yang ke-9. Ya. Yang ke-9 yaitu orang yang menyembunyikan kebenaran ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat Allah itu untuk disampaikan. Ya. Bahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia diutuslah Rasul. Rasul itu utusan. Utusan itu ada yang dibawa namanya risalah. Risalah itu kandungannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bawah Nabi itu ada para ulama, para dai. Nah, sementara ada pihak-pihak yang boro-boro menyampaikan kebenaran, justru disembunyikan kebenaran itu. Ya, maka layak mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yaktumuna, yang menyembunyikan ma anzalna, apa-apa yang telah kami turunkan, ya, minal bayyinat,
dari keterangan-keterangan yang jelas. Al-Quran itu jelas. Ya, jelas. Ustadz, kok saya nggak jelas? Nggak ngaji, nggak belajar. Ya, tapi kalau dipelajari jelas. Wal huda, dan petunjuk. Kalau jelas, kalau kita pelajari pasti ketemu dengan petunjuk. Ya, terang. Kalau sudah terang, bisa kita terpetunjuki dengan hidayah. Min ba'di ma bayyana, setelah kami jelaskan Al-Quran itu linnasi kepada manusia. Ya, jadi sudah dijelaskan, tapi ada pihak-pihak yang menyembunyikan, memanipulasi, ya, atau memberikan tafsiran-tafsiran yang liberal. Kalau dalam konteks sekarang, ya, kenapa kita katanya berpatokan kepada tafsir ulama? Kita juga bisa menafsirkan sendiri. Beda dong. Mereka menafsirkan punya syarat-syaratnya, memenuhi syarat-syaratnya. Kamu tidak tahu bahasa Arab, pengen jadi ahli tafsir, gimana caranya gitu kan? Beda lah. Ya, ulama dulu ketat sekali. Nah, jadi setelah dijelaskan sejelas-jelasnya, ya, melalui ulama, lalu ada pihak-pihak yang menyembunyikan. Yang menyembunyikan kan tidak berarti diumpetin gitu kan. Bisa jadi juga disampaikan, tapi dengan cara-cara yang dimanipulasi. Itu juga sama dengan menyembunyikan. Ya, sama dengan tadi itu misalnya, ya jangan ngomong kafir. Itu kan menyembunyikan. Gimana kita sembunyikan surat Al-Kafirun? Ya. Seperti ada misalnya kata, jangan pakai kata jihad. Loh, Al-Quran di dalam banyak sekali menyebutkan kata jihad. Nah, cuma yang penting kan ada pemahaman jihad itu apa artinya. Jadi jangan kita menyembunyikan, ya, makna-makna yang hakiki, yang jelas di dalam Al-Quran dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika, mereka itulah yal'anuhumullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena menyembunyikan kebenaran itu. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka pun dilaknat oleh semua makhluk yang melaknat. Jadi bahkan dilaknat oleh ikan yang nanti insya Allah akan kita pancing nanti ya Pak Andi, itu juga melaknat. Ya, burung-burung di angkasa, ya, binatang-binatang di hutan, ya, di lautan ikut melaknat. Sama dengan bahwa makhluk-makhluk Allah yang lain juga mendoakan kepada orang-orang yang senantiasa belajar ilmu Islam. Ya. Orang-orang yang seperti Bapak Ibu sekarang ini dengan segala keterbatasannya, kemudian ikut majelis taklim, maka insya Allah saat kita hadir di majelis taklim, maka kita didoakan oleh malaikat sampai kata Nabi hattal hutu fil ma', sampai ikan-ikan yang besar yang ada di lautan mendoakan kita. Ya, dan sebaliknya juga orang-orang yang menyembunyikan kebenaran juga dilaknat oleh makhluk Allah yang lain dimanapun mereka berada. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keberapa? Yang ke-10. Yang ke-10 yaitu adalah orang-orang yang berdusta, al-kadzib, ya, atau al-kadzibun atau al-kadzabun, orang yang banyak berdusta, yang banyak berbohong. Ya. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian dalilnya di surat Ali Imran ayat 61. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang berbohong, orang-orang yang berdusta. Faman hajjaka fihi, maka barang siapa yang membantahmu di dalamnya. Ini sebetulnya konteksnya pada kisah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tetapi maksudnya di sini juga pada segala kebenaran yang diperjuangkan gitu. Kalau kita sudah menyampaikan kebenaran, kemudian ada yang membantahmu, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah
engkau jelaskan dengan ilmu. Kita sudah yakinkan kan? Ya. Fakul. Jadi kalau ada orang yang sudah diperlihatkan kepadanya tentang kebenaran, ya, tapi dia menolak, dia membantah, bahkan memusuhi, maka kita punya hak. Kata Allah, fakul, katakanlah, ta'alau, mari kita semua, nad'u abna'ana, kita panggil, kita kerahkan anak-anak kita, wa abna'akum, anak-anak kalian, wa nisa'ana, istri-istri kalian, istri-istri kami, wa nisa'akum, istri-istri kalian, wa anfusana, diri-diri kami, wa anfusakum, diri-diri kalian. Lalu ngapain? Tsumma nabtahil, kemudian kita mubahalah. Ini ayatnya tentang mubahalah. Jadi kalau kita ada persoalan dengan satu pihak, ya, kemudian kita debat, ya, kemudian tidak ada penyelesaian, kita merasa benar, maka salah satu solusinya dalam Islam bisa dengan cara melalui mubahalah. Ya, kita ajak, kita tantang. Ya, kalau kamu benar, maka laknat kepada atas saya, anak-anak saya, keluarga saya. Tapi kalau sebaliknya, saya yang benar, kamu yang dusta, maka laknat untuk kalian, untuk anak-anakmu dan untuk istri-istrimu dan keluarga. Lalu kata Allah, tsumma nabtahil, kemudian kita bermubahalah, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Maka kata Allah, maka kami menjadikan laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Jadi kalau yang berdusta, yang nanti ketahuan berbohong, ketahuan berdusta, ketahuan memanipulasi, maka insya Allah mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini tentu dalam perkara-perkara besar. Jangan cuma perkara-perkara uang 10.000, ayo mubahalah, mubazir. Ya, jangan terlalu gampang juga. Cuma debat antara nonton bola nih, sama-sama nonton bola, siapa yang menang? Ini satu mengatakan si A yang menang, ini B, yuk kita mubahalah gitu kan. Tidak begitu juga. Ini dalam persoalan-persoalan, misalnya persoalan-persoalan prinsip, dan akan punya efek sosial di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita dizolimi, ya, maka selain bisa ditempuh dengan cara-cara hukum yang berlaku di dunia, tapi juga bisa kita menuntut keadilan dan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mubahalah. Ya, tapi harus betul-betul yakin kita benar. Tapi kalau kita ragu-ragu, jangan coba-coba, karena kalau kita yang bohong, maka laknat Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini tentang kelompok-kelompok atau orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang bisa mengundang laknatnya, yang mengundang murkanya, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita kepada jalan kebenaran dan kita istiqomah di jalan kebenaran tersebut. Insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.